Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan file project yang berjudul Rancang Bangun dan Manajemen Jaringan SOHO atau Small Office Home Office. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada saya yang bernama Ariel Dinansa dengan NPM 2408 2010073. lalu ada saya Muhammad Nasrin Araria Arianto dengan NPM 2408 2011068. Tuh, lanjut. Next, lanjut. Dari proyek kita sendiri yaitu perkembangan teknologi informasi menjadikan jaringan komputer sebagai kebutuhan penting, termasuk pada lingkungan small office, home office, atau SOHO, yang digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan untuk mendukung aktivitas kerja dan komunikasi data. Jaringan SOHO menurut pengelolaan yang baik agar koneksi internet tetap stabil, aman, dan efisien, terutama dalam hal pembagian alamat IP, pengendalian akses internet, serta pengaturan penggunaan bandwidth. Mikrotik Router OS merupakan solusi jaringan yang banyak digunakan karena menyediakan fitur manajemen lengkap seperti DHCP, server, Network Address Translation atau NAT, firewall, scheduling, dan bandwidth management. Oleh karena itu, melalui praktikum ini dilakukan perancangan dan implementasi jaringan SOHO berbasis virtualisasi menggunakan Mirkotik Router OS guna memberikan pemahaman praktis mengenai pengelolaan jaringan yang terstruktur, aman, dan optimal sesuai kebutuhan jaringan skala kecil. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini yaitu merancang dan mengimplementasikan jaringan small office, home office, atau SOHO menggunakan Mikrotik Router OS. Yang kedua, mengkonfigurasi layanan jaringan utama meliputi DHCP server dan NAT agar klien dapat terhubung ke internet. Untuk yang ketiga, menerapkan keamanan jaringan melalui firewall, pemblokiran website, dan scheduling akses internet. Untuk yang keempat, mengelola penggunaan bandwidth jaringan menggunakan HWW untuk memastikan pemanfaatan jaringan yang lebih efisien dan merata. Untuk topologi jaringannya sendiri ini terdapat satu router, satu switch, dan 3 klien. Untuk router berfungsi sebagai gateway dan pengelola layanan jaringan. Untuk switch-nya menghubungkan seluruh klien. Dan 3 klien PC ini menerima koneksi jaringan secara terpusat. Untuk implementasi sendiri, menggunakan konfigurasi network yang ada di Mikrotik, yaitu adapter 1 menggunakan bridge adapter, dan adapter 2 menggunakan internal network. Dan ketiga klien menggunakan internal network agar bisa tersambung ke LAN. Untuk DHCP server sendiri ini kita konfigurasi menggunakan interface Ether 2 yaitu LAN, lalu address pool-nya menggunakan DHCP pool, lalu boot support-nya menggunakan static. Untuk selanjutnya untuk DHCP server hasil setting DHCP server kliennya ini mendapatkan IP setelah dimasukkan DHCP server secara otomatis, dan kita menggunakan command prompt untuk mengecek apakah mendapatkan IP apa belum. Ini untuk klien 1, ini untuk klien 2, dan ini untuk klien 3 untuk IP-nya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian NAT. Nah, di sini itu NAT berfungsi sebagai agar seluruh klien lokal itu dapat mengakses jaringan publik dengan satu alamat IP publik yang digunakan secara bersama. Nah, untuk mengonfigurasi NAT ini itu yang pertama itu kita masuk ke IP firewall, setelah itu masuk ke NAT. Setelah itu untuk chain-nya ini kita masukkan SRC NAT, out interface-nya Ether 1. Setelah itu masuk ke tab action. Tab action ini pada bagian action itu dimasukkan masquerade. Lanjut. Lalu ini untuk keamanan jaringan, firewall, website blocking, dan scheduling. Firewall di sini pertama untuk chain kita masukkan forward pada firewall rule-nya.
Nah, di sini ada dua filter ya, yaitu yang pertama komennya itu blokir detik dan yang kedua blokir Wikipedia. Di sini maksud kita untuk memblokir dua website ini yaitu detik.com dan Wikipedia. Kita di sini juga menggunakan layer 7 protokol. Layer 7 protokol di sini kita manfaatkan untuk sebagai nama untuk masuk ke firewall-nya nanti untuk eh, me- memblokir websitenya. Lanjut. Nah, tidak lupa juga di sini di firewall rule masing-masing tadi itu layer 7 protokolnya kita di tab action kita actionnya itu kita setting jadi drop agar mereka tidak agar klien tidak dapat mengakses website tersebut. Lanjut. Nah, untuk scheduler sendiri ini itu di sini masuk ke tab sistem, setelah itu masuk ke scheduler. Nah, di sini untuk blokir on-nya kita setting start date-nya itu pada 2025 tanggal 12 bulan tanggal 23 bulan 12. Nah, start time-nya itu dari pukul 6 lebih 5 menit. Untuk intervalnya sendiri 24 jam satu hari. Nah, untuk blokir off-nya sendiri itu kita offin mulai pukul 6 lebih 10. Jadi di rentang waktu blokir on dan blokir off ini yaitu eh, jam 6 lebih 5 sampai ke 6 lebih 10 itu website Wikipedia dan website detik.com tadi itu tidak akan dapat diakses oleh klien. Jadi kalau sudah lebih dari jam 6 lebih 10 itu maka klien dapat mengakses website yang diblokir tadi itu. Lanjut. Sekarang untuk manajemen bandwidth sendiri di sini kita masuk ke tab queue. Nah, setelah itu untuk name-nya kita beri nama klien 1, targetnya sendiri itu ether 1. Nah, di sini kita batasin menjadi 1 MB dengan cara memasukkan target upload dan target downloadnya itu sebesar 1 M atau 1 MB. Lanjut. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.